Horas, konsep bisnis bersama dari suatu marga atau komunitas. Ini saya persembahkan untuk sahabat senior saya, almarhum Dr. Tarmidin Sitorus, Ketua PIR atau Parsibona Indonesia Raya, Perkumpulan Marga Sitorus, yang awalnya mengajak saya sebenarnya untuk menjadi salah satu anggota Dewan Pakar, untuk menjadi salah satu advisor untuk program-program. Namun karena Sitorus memiliki potensi untuk mengelola sebuah lahan perhutaan yang luasnya 6,3 hektar di Sibisa dan Tanah Ulayat, dan itu sesuai dengan juga bisnis keluarga dan juga dengan potensi dan kompetensi saya, maka dia minta supaya saya mau menjadi ketua bidang pengelolaan aset. Dan itu saya sanggupin hanya untuk satu periode sampai konsep bisnisnya, konsep kawasannya terbentuk dan sudah mulai dibangun. Sesudah itu kami sepakat untuk diserahkan kepada orang yang lebih muda. Inilah dia konsep bisnis bersama dari sebuah marga atau komunitas yang saya sudah siapkan dan bisa digunakan oleh marga-marga lain atau komunitas yang lain. Semoga inspirasi ini bisa saudara-saudara tangkap dan saudara-saudara terima, dan kalau perlu nanti diskusi, kita bisa melakukannya diskusi secara Zoom dengan pandemi COVID saat ini. Dan khusus untuk Sitorus, inilah persembahan saya yang pertama untuk keluarga besar Sitorus dalam perjalanan hidup saya, karena baru sekali ini saya bersedia menjadi pengurus di urusan permargaon. Terima kasih, mari kita simak pemaparan saya. Dalam mengembangkan konsep bisnis bersama sebuah marga, maka konsep ini menurut saya yang paling sesuai. Di mana pada konsep ini saya akan membahas mengenai sumber modal, pemilik saham, kerjasama dengan pihak ketiga, dan siapa pengelola, dan bagaimana pembiayaan dan pendiriannya. Dan khusus untuk Sitorus saya beri nama, masih nama saja sekedar belum final, adalah PT Sitorus Naulina Bulun atau SNN. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita perhatikan gambar ini, maka kita akan melihat ada 1, 2, 3, 4 lingkaran. Artinya apa? Itu lingkaran kepemilikan saham dan sumber-sumber dana atau pemegang saham dari perusahaan bersama ini. Yang pertama, yang titik kuning itu asnya adalah kalau di marga Sitorus itu lembaganya disebut Parsibona Indonesia Raya. Parsibona Indonesia Raya mewakili seluruh peparan Sitorus di seluruh dunia, sehingga dia memiliki saham kategori A yang mempunyai privilege dalam menentukan siapa yang menjadi komisaris utama dari perusahaan yang akan didirikan dan juga jajaran direksi, sehingga akan menjalankan misi sesuai yang diinginkan dan direncanakan. Nah, sesudah itu, sesuai dengan perkumpulan marga biasanya ada wilayah. Misalnya kalau PIR ada wilayah Tuba, wilayah Jabodetabek, nanti mungkin ada wilayah Kalimantan dan seterusnya. Marga-marga lain juga pasti mempunyai hal yang sama. Dan di luar wilayah itu, di dalam satu wilayah biasanya juga ada punguan-punguan Sitorus. Misalnya Sitorus di Bekasi itu ada 4. Tapi juga ada parupuan contohnya Sitorus di Jabodetabek kami. Sitorus ada 3, saya dari Sitorus Bolto Siapudan, dan Sitorus Bolto ada anaknya, salah satunya adalah Raja Tagor. Kami punya punguan parupuan Raja Tagor. Namun di bawah itu pun kami di Jabodetabek masih punya punguan parupuan Raja Marhite, yang merupakan keturunan dari Raja Tagor. Dan sesudah itu baru Sitorus sebagai individu yang di dalam lingkaran biru tadi, dan cukup banyak. Mereka lah 4 kelompok inilah, 4 komponen inilah yang akan menjadi pemegang saham dari perusahaan bersama. Nah, konsepnya adalah terbuka karena pemiliknya melebihi dari atau memenuhi syarat-syarat menjadi perusahaan yang terbuka. Terbatas karena hanya untuk kumpulan marga. Dan saran saya supaya memudahkan, harga per lembar sahamnya 100.000. Dan kepemilikan sahamnya dibagi ada beberapa kategori dari segi jumlah. Yaitu bagi yang bisa
membeli saham 2-10 juta, dia masuk kategori A, 11-50 kategori B, dan 51-100 juta kategori C, 100-1 miliar kategori D. Boleh atas nama kelompok atau penguan atau perempuan atau pribadi. Dan apa manfaat atau hak pemilik saham? Sama seperti perusahaan-perusahaan umumnya, bahwa mereka berhak untuk mendapatkan dividen. Dalam hal ini, saran saya 70% dari keuntungan tahun berjalan dibagi dalam bentuk dividen. Namun dari dividen dibagi dua lagi, 70% diterima dalam bentuk tunai dan 30% untuk dana sosial, dalam hal ini karena ini Sitorus PIR, untuk mendukung program-program sosial untuk membantu peparan marga Sitorus dimanapun berada yang mengalami kesusahan. Dan kemudian karena kami membangun kawasan wisata, di sana akan ada homestay, maka yang kategori A mendapat bonus menginap 1 malam per tahun per kamar. Dan yang kategori B 2 malam per tahun per kamar. Dan yang kategori C 3 malam per tahun per kamar. Dan yang kategori D 5 malam per tahun per kamar. Dan ini hak bisa dihadiahkan atau digunakan orang lain dengan pemberitahuan sebelumnya. Artinya misalnya saya sebagai pribadi memiliki saham kategori D, saya bisa serahkan kepada ipar saya, teman saya untuk menginap di sana. Catatan, untuk ketersediaan kamar perlu registrasi minimum 2 minggu sebelum kedatangan. Nah, demikianlah dari sisi konsep dia bisnis terbuka yang terbatas, baik dari kepemilikan saham maupun hak pemilik saham. Kita akan melanjutkan sebagai contoh. Namun, supaya tidak berat, maka contoh yang akan kita bahas ini akan kita bahas di dalam video yang kedua. Namun ingat bahwa contoh modal dasar yang saya gunakan adalah 25 miliar dengan modal setor 25% atau 6,20 miliar. Sampai ketemu di video yang kedua. Semoga inspirasi ini bisa saudara-saudara tangkap dan saudara-saudara terima, dan kalau perlu nanti diskusi, kita bisa melakukannya diskusi secara Zoom dengan pandemi COVID saat ini.